Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, apa kabar semua? Bertemu kembali dengan saya Safriyadi berazam.com, mengupas dan mengulas perkembangan terkini pemilihan kepala daerah di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2024. Saat ini kebetulan saya masih berada di luar negeri, jadi memonitor perkembangan pilkada serentak dari negeri orang. Ada sebuah berita yang cukup menarik dari perkembangan pilkada serentak di Rohul terkait dengan Kelmi Amri yang diinformasikan telah mendapat dukungan 4 partai politik. Berita terbaru yang dilansir online Cakaplah tayang Kamis 11 Juli tahun 2024 pukul 12:26 waktu Indonesia bagian Barat menurunkan judul Kelmi Amri sudah dapat dukungan 4 partai. SKB1 KWK tunggu hasil survei calon wakil bupati. Hebat ini Kelmi. Pada saat bakal calon lain masih disibukkan dengan lobi-lobi politik, Kelmi sudah didukung oleh 4 partai. Ingat ya, didukung oleh 4 partai. Artinya SK untuk Kelmi sudah keluar. Bukan rekomendasi. Kalau rekomendasi itu nanti kemungkinan melesetnya lebih tinggi lagi. Bakal calon Bupati Rokan Hulu Kelmi Amri mengaku telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah partai politik. Partai Solidaritas Indonesia PSI, Partai Keadilan Sejahtera PKS, dan Partai Persatuan Pembangunan P3 telah menyatakan siap berkoalisi dengan Partai Demokrat mengusung mantan Ketua DPRD Rohul itu di pilkada nanti. Kata-katanya baru siap berkoalisi. Nanti akan kita lihat apakah Kelmi sudah benar-benar didukung oleh 4 partai ini atau baru sebatas siap berkoalisi. Dengan koalisi 5 parpol tersebut, Kelmi Amri saat ini memiliki dukungan 14 kursi atau 26,5% kursi DPRD Rokan Hulu berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan sementara KPU Rohul. 14 kursi tersebut terdiri dari 7 kursi Partai Demokrat, 3 kursi PKS, 2 kursi PSI, dan 1 kursi P3. Ini kata-katanya masih menggunakan kapitulasi perhitungan sementara. Karena berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan PSU ulang, banyak TPS di Rohul yang diperintahkan oleh MK untuk melaksanakan pencoblosan ulang, dan pencoblosan itu sudah selesai, tapi penghitungannya belum final karena penghitungannya kan dilakukan secara berjenjang dan manual. Itu sebabnya Cakaplah menggunakan kalimat perhitungan sementara. Bahkan kelima partai tersebut tinggal menunggu siapa nama wakil bupati yang akan mendampingi Kelmi Amri di pilkada nanti. Setelah nama wakil diumumkan, kelima partai siap mengeluarkan SKB1 KWK sebagai syarat pendaftaran calon ke KPU Rokan Hulu. Jadi sekarang belum ada wakilnya nih. Bakal calon untuk posisi wakil bupati yang diduetkan dengan Kelmi Amri itu belum ada. Biasanya wakil itu selain ditentukan oleh figur bupati, juga oleh kesepakatan koalisi partai. Bisa wakilnya itu dari PKS, bisa dari PSI, bisa dari P3, atau dari partai lain yang bergabung kemudian yang jumlah kursinya lebih banyak dari partai koalisi yang ada sekarang ini. Kami telah menyelesaikan pembentukan koalisi dengan PSI, Demokrat, PKS, dan P3. Sekarang kami hanya tinggal menunggu hasil survei tahap kedua untuk menentukan siapa yang akan menjadi calon wakil bupati. Survei ini sangat penting karena kami ingin memastikan bahwa pasangan yang kami pilih adalah yang terbaik dan paling sesuai dengan harapan masyarakat Rokan Hulu.
Ujar Kelmi Amri Kamis 11 Juli 2024. Jadi posisi wakil bupati yang akan diusung oleh koalisi partai Kelmi ini itu masih menunggu survei. Dan biasanya memang bakal calon itu melakukan survei 3 kali. Ada survei dilakukan bulan Juni, ada survei dilakukan bulan Agustus, ada survei dilakukan bulan Oktober. Nah, Kelmi kalau kita simak berita Cakaplah ini itu sudah melakukan 2 kali survei. Dalam survei kedua tentu ia sudah punya ancang-ancang nama yang akan dipasangkan untuk posisi wakil bupati. Bisa dari politisi, bisa dari birokrat, bisa juga dari akademisi. Semuanya terulang kepada Kelmi selaku bakal calon bupati dan kesepakatan internal partai koalisi. Kelmi menambahkan bahwa pihaknya masih membuka kemungkinan bagi partai-partai lain untuk bergabung dalam koalisi tersebut. Ada beberapa partai yang disebut-sebut juga berminat bergabung dalam koalisi ini, seperti Gerindra dan Golkar. Ini kalau Kelmi sukses mendapatkan Gerindra bersama Golkar, luar biasa ini. Bisa-bisa bakal calon lain tak mendapatkan dukungan kalau 2 partai besar ini sudah bergabung bersama Kelmi. Dalam membangun koalisi, kami sifatnya mengalir saja. Kita masih tunggu perkembangan lebih lanjut. Mana tahu ada partai lain yang ingin bergabung dan memperkuat koalisi ini, tambahnya. Dengan koalisi yang solid dan dukungan dari 4 partai besar, Kelmi Amri optimis bahwa langkah selanjutnya menuju deklarasi resmi akan berjalan lancar seperti yang direncanakan. Deklarasi rencananya akan dilaksanakan pada rentang waktu 23 sampai 25 Juli 2024. 23. Sekarang baru tanggal 11 Juli. Ya kira-kira 2 minggu lagi lah akan ada deklarasi dari Kelmi di Pasir Pengrayan. Yang jelas kami akan terus bekerja keras dan mendengarkan aspirasi melalui pertemuan-pertemuan dengan masyarakat di desa-desa. Kami ingin membawa perubahan positif bagi Rokan Hulu dan itu hanya bisa dicapai dengan kerjasama yang kuat dan komitmen dari semua pihak yang terlibat. Tutup Kelmi. Mudah-mudahan saja perubahan yang dijanjikan oleh Kelmi terhadap Rokan Hulu itu tidak semata ada di kertas kerja, tapi benar-benar ada di tindakan. Saya ini separuh badan saya itu dari Rokan Hulu. Masa kecil saya itu dulu di Ujung Batu tahun 1970-an. Lalu orang tua saya pindah ke Pekanbaru pada tahun 1980-an, saya pun ikut pindah. Nah, istri saya sendiri juga orang Pasir Pengrayan, tepatnya desa Muara Musu, Muara Rumbai. Jadi ya sedikit banyaknya saya mengetahui Kabupaten Rokan Hulu ini. Nah, Kelmi adalah politisi muda dan petarung politik. Ia beberapa periode menjadi anggota DPRD Rokan Hulu, terakhir menjabat sebagai Ketua DPRD Rokan Hulu. Setelah itu, ia terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Riau dari Kabupaten Rokan Hulu. Sampai sekarang, ia masih menjadi anggota DPRD. Soal ketenaran nama itu tak diragukan lagi. Nama Kelmi itu sudah meluas, kenal oleh masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu. Siapa yang akan menjadi penantang Kelmi pada Pilkada Serentak Rohul 2024 ini? Berazam mencatat sejumlah nama yang sekarang memang digadang-gadang dan sedang melakukan lobby-lobby atau pendekatan-pendekatan politik ke partai politik, baik partai politik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat. Di antara nama itu tercatat Indra Gunawan. Indra Gunawan ini sekarang menjadi wakil bupati Rokan Hulu
Dan karena periodisasinya bersama Bupati Sukiman sudah berakhir, Indra Gunawan yang akrab disapa dengan Ujang Lurah itu pun menggadangkan diri untuk maju menjadi bakal calon bupati. Info yang kami dapat, ia sudah mendapatkan dukungan dari Partai Nasdem. Nasdem sendiri memiliki 4 kursi di DPRD Rokan Hulu. Tapi belum tahu kemana kapal koalisi Indra Gunawan bersama Nasdem ini akan berlabuh. Kalau kita lihat 4 partai sudah berada di koalisi Helmi Amri, maka tersisa beberapa partai lain. Umpamanya Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai PDI Perjuangan. Ini partai-partai yang mungkin bagi Indra Gunawan terbuka peluang untuk mendapatkan dukungan, menambah jumlah kursi dari Partai Nasdem menjadi 20%. Supaya apa? Supaya Indra Gunawan bisa mendaftar ke KPU. Nah, di samping Indra Gunawan ada figur dari kalangan birokrat namanya Anton STMM yang digadang-gadang akan berpasangan dengan Safarudin Poti SHMM. Poti ini kawan lama saya. Karier politiknya tidak pernah berhenti nih Poti ini. Mulai dari DPRD Rokan Hulu, sekarang ke DPRD Provinsi, dan pernah menjadi wakil ketua DPRD Provinsi. Selamat siang Pak Poti. Salam merdeka. Mudah-mudahan sukses di pilkada. Nah, kalau Anton memang akan berpasangan dengan Poti dan Poti berhasil membawa PDI Perjuangan, maka Anton dan Poti tinggal menambah 1 atau 2 partai lagi untuk maju sebagai calon dan mendaftar ke KPU. Masih ada terbuka Partai Golkar. Kalau PKS jangan ambil lagi, karena PKS itu sudah diserahkan langsung SK-nya oleh Presiden PKS Ahmad Saiku kepada Helmi Amri di kantor DPP PKS pada hari Senin tanggal 8 Juli tahun 2024. Jadi kalau SK itu sudah diserahkan oleh Presiden langsung, nah, itu sudah payah ditaati itu. Kecuali yang diserahkan itu bukan SK, rekomendasi bentuknya, itu bisa. Nah, di luar Indra Gunawan, Anton, dulu sempat ada nama Hafiz Sukri, pernah menjadi wakil bupati. Dan periode sebelumnya pernah juga menjadi calon bupati, tapi kalah oleh Sukiman. Belum tahu apakah Hafiz Sukri akan kembali maju ke Pilkada Serentak Rokan Hulu 2024 ini. Dulu pernah menyampaikan bahwa dia akan maju. Tapi apakah perkembangan politik sekarang membuat dia maju atau mundur, atau maju tapi tidak di nomor 1 melainkan di nomor 2? Ini informasinya belum utuh kami dapatkan dari narasumber yang dekat dengan Pak Hafiz Sukri. Tapi kalau Hafiz Sukri maju, saya agak cemas juga. Hafiz Sukri itu basis masa politiknya ada di Ujung Batu dan Tandun. Sama dengan basis politik Indra Gunawan. Nah, kalau dua-duanya maju, saya khawatir. Dua-duanya sama-sama tidak untung secara politik dalam perspektif basis massa. Sebab selama ini kalau kita amati, pertarungan politik di Rokan Hulu itu selalu terpolarisasi ke dalam 2 geopolitik. 1 geo Pasir Pengerayan, 1 geo Ujung Batu. Dalam banyak pertarungan pilkada, figur-figur yang muncul dari daerah Pasir Pengerayan dan sekitarnya selalu lebih untung secara politik dibandingkan dengan figur-figur yang berasal dari Ujung Batu dan Tandun. Tapi bukan berarti
tokoh-tokoh dari Ujung Batu dan sekitarnya tidak pernah jadi bupati di Rokan Hulu. Contohnya Haji Ramlan Jas, SHMH, itu putra Rokan Hulu asal Lubuk Bendahara. Setelah Ramlan Jas, Ahmad dari Pasir Pengrayan. Setelah Ahmad, Sukiman. Nah ini setelah Sukiman, siapa? Apakah Kelmi atau Indra Gunawan? Setakat ini kalau kita membaca hasil-hasil survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei terkait dengan top mind pilkada di Rohul, posisi popularitas Kelmi dan elektabilitasnya lebih bagus dibandingkan dengan figur-figur lain. Nah ini tugas berat dari Indra Gunawan, tingkatkan popularitas, tingkatkan elektabilitas. Begitu juga dengan Anton dan Hafiz Sukri. Mumpung waktu masih ada, banyak kegiatan yang bisa dibuat dalam rangka untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas. Diperbanyak baliho, spanduk, kalender masuk dari rumah ke rumah warga. Begitu juga dengan media sosial, terbuka dengan pers untuk mengeksplorasi pemikiran apa yang akan dilakukan di Kabupaten Rokan Hulu. Nah, mudah-mudahan Pilkada Rohul 2024 memberikan perkembangan yang positif bagi kabupaten itu. Kita tunggu sepak terjang Kelmi, Amri dan figur-figur lainnya menjelang bulan Agustus ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.